Tapi ada kecenderungan dan ada kesan gitu ya, terkesan justru eksekutif yang mau merangkul semuanya. Pak Surahim, karena Pak Surahim Ya, ini adalah pengamat sosial, saya sengaja memang tidak mengajak untuk bicara masalah dalam perspektif hukum. hukum ya, ya, ya. Meskipun sebetulnya dari kedua belah pihak dan juga pihak-pihak yang lain ada banyak pembenaran-pembenaran dari pihak KLB, juga ada juga pembenaran dan semacamnya bahwa ini adalah berjuang untuk bagaimana membangun demokrasi. Karena di sisi yang lain memang ADART di Demokrat itu menurut sebagian pendukung KLB itu justru sudah menyalahi undang-undang, karena untuk melakukan KLB segala macamnya itu justru harus ada izin dari ketua majelis tinggi, dan itu ada di Pak SBY. Itu semua itu yang dijadikan salah satu alasan bahwa Demokrat sudah tidak demokratis, dan KLB adalah sebuah perjuangan baru dari para pendiri Demokrat katanya sih untuk bagaimana menyelamatkan demokrasi lewat KLB di Demokrat. Lah, semua itu dalam kacamata sosial dan budaya, dan dikaitkan dengan kecenderungan partai-partai politik di Indonesia, tidak hanya Demokrat. Memang ada kecenderungan semua partai ini mengarah ke dinasti atau mengarah ke partai oligarki gitu ya, dari partai-partai yang lain, baik mayoritas partai di Indonesia ini kecenderungannya mengarah kepada oligarki, yang itu justru berlawanan dengan demokrasi. Kader-kader partai Demokrat yang melakukan KLB itu mempunyai alasan semacam itu. Bahkan secara regulasi juga ada yang mengatakan ADRT dari Partai Demokrat hasil Kongres tahun 2020 itu melanggar undang-undang parpol, karena langsung diambil alih oleh majelis tinggi, itu ada majelis tingginya, seolah-olah tidak ada aspirasi dari bawah. Apa katanya mereka itu, kata sederhananya demikian. Mas Sore melihatnya dalam kacamata budaya dan sosial bagaimana masalah ini? Ya, ini kan ada ruang publik ya. Ya. Ruang publik, dan ruang publik itu kan diperebutkan. Ya kan? Semua orang sedang mempengaruhi ruang publik itu untuk mendapat keuntungan. Karena ujung-ujungnya nanti ada persepsi dan opini publik yang saya sebut di awal tadi itu. Nah, kegaduhan ruang publik ini nanti akan juga diketahui oleh masyarakat, ya kan? Mulai dari A sampai Z-nya itu. Nah, kita semua tidak tahu apa yang terjadi di internal Partai Demokrat. Tapi ketika kemudian ini sudah memasuki ruang publik, maka semua akan menjadi vulgar dan akan diketahui oleh publik itu sendiri. Nah, nanti ya memang akan butuh waktu ya, siapa di antara kedua belah pihak itu yang bisa meyakinkan publik bahwa cara argumen itu absah di ruang publik tadi itu. Sehingga publik nanti memang menjadi pengadil paling akhir dari semua proses ini. Siapa yang kemudian culas dan tidak culas, siapa yang lurus dan bengkok tadi itu. Nah, hari-hari ini memang pertempuran itu ada di ruang itu. Untuk kemudian mempengaruhi ruang publik itu. Siapa yang mempengaruhi ruang publik itu, dia yang akan menguasai pikiran masyarakat, pikiran publik. Nah, karena itu pesan saya, ya kalau kemudian ini bagian dari sejarah Demokrat, maka ya bangunlah dengan cara-cara yang elegan, karena sejatinya merebut persepsi publik, merebut opini publik itu memang dengan cara yang betul, yang benar, cara yang ya dalam bahasa saya ya beradab tadi itu. Pak Surahim, Kita kan tidak menginginkan ya partai-partai politik kita itu kemudian kegaduhannya itu akhirnya melalaikan tugasnya. Adanya partai politik ini kan diharapkan satu ya,
bisa menjamin proses demokrasi. Dua, munculnya regenerasi. Ada kaderisasi yang bagus di sana. Dan yang ketiga, partai politik juga punya kewajiban untuk melakukan edukasi publik. Jangan dibalik. Publik yang melakukan edukasi terhadap partai politik itu kebalik namanya. Uang mereka dibiayai negara itu untuk melakukan edukasi publik. Lah kok mereka sendiri yang mengkhianati tugas itu? Kok kita yang diminta untuk mengedukasi mereka itu loh. Jangan-jangan sekarang memang perjalanan bangsa ini sedang kebalik, Pak Surahim. Kebalik-balik jadinya, kebalik-balik. Okay. Makanya itu kita juga repot ini kalau kebalik-balik begitu. Pak Surahim, akhirnya kemudian kalau dalam kegaduhan dan dualisme kepengurusan saat ini itu di Partai Demokrat itu sebetulnya sudah sejak awal dari kubu Kongres 20 tahun 2020 Pak AHY awal-awal sudah memberikan pemberitahuan kirim surat kepada Presiden sebagai pembina politik di Indonesia gitu ya. Bahwa ada orang dekatnya di KSP itu bahkan waktu itu istilahnya kudeta, ada gejala kudeta Partai Demokrat, dan itu sempat gaduh. Awalnya Pak Muldoko merespon itu ini ngopi-ngopi masa nggak boleh dan semacamnya. Tapi kenyataannya pada akhirnya justru apa yang dilihat, diperhatikan dan direspon oleh Partai Demokrat kubu Cikeas justru ini betul-betul terjadi. Dalam konteks ini etika sosial dan budaya politik Indonesia khususnya, pantas enggak Presiden membiarkan itu? Pantas enggak penguasa membiarkan ini terjadi sampai betul-betul bom waktunya di waktu KLB di Deli Serdang? Ya, saya mulai dulu dari layer-layer yang akan kebuka. Semakin layer-layer ini banyak dibuka ke publik, maka informasi ke publik akan kian lengkap. Nah, dari situ nanti akan ketahuan. Ada proses yang tidak benar di mana, ada kegaduhan yang mematik kekecewaan di mana, kubu siapa saja yang bermain di situ dan memanfaatkan itu, kubu mana yang ditendang, kubu mana yang memperoleh manfaat ya. Itu layer-layer yang akan terbuka nanti seiring dengan tingkat kegaduhan ini berlangsung terus-menerus, ya kan? Sampai pada akhirnya gitu ya. Ya. Terus yang kedua, harapannya partai politik ini kan steril dari kekuasaan. Dalam hal ini ya kekuasaan yang paling dominan di Indonesia itu kan kekuasaan eksekutif. Maksudnya steril dari intervensi kekuasaan. Harusnya seperti itu. Kalau kita menginginkan partai politik itu akan menjadi salah satu pilar ya demokrasi. Sehingga harusnya memang jangan apa-apa itu kemudian dikaitkan dengan Presiden menurut saya. Menurut saya kan kendati pun memang faktanya bahwa eksekutif Presiden itu sangat kuat dominan di Indonesia, tetapi semestinya kita kalau menurut saya konflik-konflik partai politik itu kan kalau internalnya kuat ya, biasanya kan kegaduhannya itu lewat-lewat saja. Tapi kalau internalnya tidak kuat, soliditasnya kurang kuat, maka siapapun kemudian mudah untuk kemudian mengganggu itu. Nah, karena itu menurut saya, harapan saya, harusnya partai politik itu soliditasnya dikuatkan. Sehingga dia bisa berkonsentrasi pada tiga tugas tadi itu. Tidak hanya tugas menyiapkan kaderisasi, menyiapkan proses regenerasi kepemimpinan, tapi juga dia melakukan edukasi kepada publik. Sehingga kemudian partai politik tidak terjerumus pada kepentingan perebutan kekuasaan yang nir etika tadi itu. Pak Surahim, itu kalau pakai logika normal, yang terjadi di Partai Demokrat itu banyak orang yang mengatakan ini di luar normal. Soliditas yang dilakukan oleh partai politik, khususnya Demokrat kemarin, yang saya dengar dan yang saya baca di berita-berita media, tidak ada satupun, tidak ada pengurus atau pemegang suara sah yang ikut dalam KLB. Artinya dengan kata lain, membangun soliditas partai itu di Partai Demokrat ini yang saya tangkap sangat solid.
justru yang menjadi pertanyaan besar itu, ini yang justru merongrong adalah orang-orang yang sudah di luar partai. Dan ini yang justru membentuk sebuah forum mengatasnamakan partai yang sebetulnya solid menurut pihak Cekias, karena memang yang di luar itu banyak yang sudah dipecat katanya juga, bahkan Pak Muldoko ini sendiri diakui atau tidak memang bukan kader Partai Demokrat dan lain-lain. Ini sebetulnya pertanyaan besarnya yang untuk bisa ada jawaban dari pihak mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Sudah hilangkah urat malunya gitu. Gitu Pak Surahim. Itu sebetulnya yang ingin diurai. Ya, kekuasaan itu kan selalu menggiurkan ya di Indonesia ini, apalagi kekuasaan eksekutif. Sehingga hampir semua ketua partai politik itu juga berkeinginan untuk di eksekutif. Karena di eksekutif itu ada pembiayaan negara, ada keuangan negara, ada jaminan akses, kekuasaan yang lebih kuat dan lain-lain. Sehingga kemudian menjadi tradisi seolah-olah kalau partai politik ingin kuat, maka partai politik itu harus berada di kekuasaan. Padahal kalau kita ingin membangun negeri ini, ya, namanya oposisi itu juga penting dalam rangka untuk menjalankan check and balancing. Ya, jadi jangan sampai punya persepsi bahwa kekuasaan itu akan oke kalau kemudian semuanya menjadi partai pemerintah. Partai oposisi pemerintah juga dibutuhkan untuk itu. Bahwa kemudian posisi Demokrat hari-hari ini adalah menjadi partai penyeimbang atau dalam tanda kutip oposisi pemerintah yang fungsional, yaitu harus dihargai. Tidak kemudian kenapa Demokrat harus kemudian diseret untuk bergabung dengan pemerintah. Malah menurut saya itu jauh menunjukkan bahwa semangat kita untuk membangun demokrasi ini seolah-olah semakin mundur. Harus berada, ya menurut saya ada kemunduran kalau itu. Bayangkan kalau di negeri ini tidak ada partai oposisi. Ya kan? PDIP itu sangat sabar yang menjadi partai oposisi selama 10 tahun kepemimpinan Pak SBY. Dan kemudian sekarang berada di kekuasaan, yaitu menurut saya peran yang bagus. Maka sekali lagi menurut saya tidak selalu partai yang melakukan fungsi oposisi itu kemudian dianggap sebagai partai yang apa ya, istilahnya tidak membangun demokrasi. Menurut saya justru keberadaan mereka sangat diperlukan. Sehingga kalau hari-hari ini Demokrat, apakah Demokrat harus bergabung ke pemerintah ataukah bergabung menjadi oposisi? Dua-duanya menurut saya itu pilihan yang masuk akal, tetapi melihat konstelasi partai yang sudah ada di pemerintah itu sudah cukup banyak. Kalau kemudian tidak ada yang melakukan tugas sebagai partai oposisi untuk check and balancing tadi apa? Gitu loh. Jadi peran Demokrat dalam hal ini sebagai partai oposisi itu menurut saya sudah betul, sudah tepat. Pak Surahim, check and balancing tadi itu. Pak Surahim, problemnya sekarang itu bukan partai politik yang tidak mau oposisi, tapi ada kecenderungan dan ada kesan gitu ya, terkesan justru eksekutif yang mau merangkul semuanya. Nah, dan di sini menurut saya harus diluruskan logika. Menurut amatan politik harus bergabung ke pemerintah. Pak Surahim, Pak Muldoko ini kan orang eksekutif di KSP dan semacamnya, dan partai-partai lain sudah banyak sudah bergabung di partai koalisi. Lah, ini sebetulnya kecenderungannya bukan partai politik yang tidak mau oposisi, tapi terkesan bahwa eksekutif yang memang mau merangkul semuanya untuk tidak ada oposisi. Itu yang kesan yang muncul di publik, Pak Surahim. Jadi bukan makanya untuk menghindari persepsi seperti itu mestinya harus gentle ya. Kalau kemudian tidak ingin dianggap melibatkan Pak Jokowi, ya semestinya kalau kemudian bermain di partai politik ya tidak perlu merangkap di eksekutif, gitu maksud saya. Oh, artinya gitu bahwa, ya. Kalau seandainya
pihak yang melakukan KLB itu mau gentle gitu supaya kemudian presiden tidak terseret-seret dalam case seperti ini, ya semestinya memang lebih baik mundur. Ya dalam bahasa ininya seperti itu, supaya kemudian tidak ada persepsi terkait dengan keterlibatan presiden untuk kegaduhan Demokrat ini. Jangan-jangan memang ada keterkaitan, kenapa kok nggak mundur-mundur sampai sekarang? Ya, kita kan tidak tahu apa yang terjadi di internal ya. Atau setidak-tidaknya Pak Presiden tidak melakukan langkah-langkah apa-apa sampai detik ini kepada Pak Muldoko, meskipun sudah ada kegaduhan semacam ini. Mbok jangan-jangan memang ini bagian tak terpisah dari keterlibatan Pak Presiden, jangan-jangan. Menurut saya kok tidak ya. Saya dalam hal ya, Pak Jokowi relatif sangat mendengarkan aspirasi dan persepsi publik itu. Bahkan beliau kan sebagai presiden kan juga tidak merasa harus kehilangan kehormatan ketika melakukan revisi terkait dengan undang-undang yang terkait kemarin ya, yang minuman mengandung alkohol itu, akhirnya beliau melakukan revisi. Sebenarnya itu juga menunjukkan ya jati diri Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi juga sebenarnya tipikal pemimpin yang mau mendengarkan. Dan saya percaya beliau mendengarkan juga untuk case seperti ini. Tapi langkahnya belum ada. Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya terhadap Pak Muldoko, atau mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko terhadap Pak Jokowi. Tetapi dalam perspektif saya, daripada gaduh itu kemudian menyeret-nyeret presiden, kan lebih baik kemudian menanggalkan jabatan itu, kemudian supaya lebih terang, lebih gamblang. Nah, hari-hari ini publik ini kan sedang merangkai-rangkai fakta, merangkai-rangkai peristiwa itu, sehingga nanti ujung-ujungnya nanti akan pasti ketahuan. Pak Surahim, Pak Surahim, dalam pandangan kita patut dan wajar itu. Pak Surahim, kalau saya menangkap pesan dan masukan dari Pak Surahim itu ke Pak Muldoko untuk menanggalkan, tidak kepada Presiden untuk memecat. Artinya kegaduhan ini Pak Presiden sampai hari ini masih belum mempunyai langkah kepada Pak Muldoko, meskipun banyak orang menyeret-nyeret bahwa ini semua adalah bagian dari langkah eksekutif dan ada keterlibatan Presiden. Lah, yang Pak Surahim barusan ini memberikan masukan, kayaknya lebih cenderung tujuannya kepada Pak Muldoko untuk segera menanggalkan itu kalau memang sudah mau ke politik, agar tidak nyeret-nyeret Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri tidak melakukan langkah. Menurut Pak Surahim, lebih baik Pak Muldoko mundur atau Pak Jokowi mecat ini? Ya, makanya tadi saya sampaikan ya, kita kan tidak tahu apa yang terjadi komunikasi antara Pak Jokowi dengan Pak Muldoko. Mungkin mereka bisa jadi setiap hari bertemu untuk urusan, karena kan beliau juga KSP ya. Dan presiden biasanya kan juga akan berhati-hati juga ya untuk urusan begini ini. Tetapi sangat hati-hati banget Pak Presiden. Menurut saya untuk kemudian menghindari ya persepsi publik yang kemudian terlalu liar, yang kemudian potensial liar untuk bisa mengaitkan itu dengan presiden, kan akan lebih baik kalau kemudian menanggalkan jabatan itu, menurut saya ya, saya, karena ya namanya KSP itu sangat dekat dengan presiden, lingkaran dalam, menginginkan opini masyarakat tidak liar terhadap situasi itu. Maka kan istilahnya orang Jawa kan harus ada yang ngalahi. Saya tidak tahu ya hal seperti itu apakah menjadi pertimbangan atau tidak. Tetapi sekali lagi, kita hari-hari ini sedang merangkai-rangkai peristiwa, sedang menata puzzle tadi itu, sehingga nanti pada akhirnya akan terlihat keseluruhan lukisan Demokrat itu seperti apa. Mungkin sequel ini masih bagian dari
layer-layer saja. Nanti kalau kemudian sudah utuh gambar Demokrat itu, maka akan ketahuan siapa sebenarnya ya Oke. pelaku atau orang-orang di balik semua ini. Tapi moral story yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa hari ini adalah politik ini sekarang itu relatif lebih terbuka. Mungkin siasat, mungkin culas itu bermanfaat untuk jangka pendek. Tetapi jika lukisan tadi itu sudah utuh, maka keculasan, gitu, maka ketidakjujuran, maka hal-hal yang tidak baik pasti suatu saat nanti akan diketahui publik. Dan para politisi menurut saya harus meyakini peta jalan itu sehingga politik ini betul-betul bisa menjadi jalan adiluhung. Oke. Terima kasih banyak Pak Sohim atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pemantik. Saya secara pribadi berdoa semoga Demokrat bisa lulus ujian ini. Iya. Tapi sekarang meskipun bagaimana, mau dirasani bagaimana, mau dibahas bagaimana, kenyataannya realitas politiknya sekarang ada dualisme kepemimpinan, ada dualisme kepengurusan Demokrat. Entah siapa nanti yang diakui oleh negara, apakah yang KLB, apakah yang Kongres 20 itu kurang tahu, nunggu keputusan dari Kemenkumham. Kita tunggu sequel berikutnya sehingga nanti lukisannya jauh lebih lengkap. Begitu. Meskipun demikian, saya yakin tidak akan selesai, keluarnya Kemenkumham tidak akan selesai juga, ini akan terus berlanjut. Pasti di salah satu kubu akan melakukan langkah-langkah hukum, langkah-langkah gugatan dalam macamnya. Dan ini masih panjang kayaknya. Tapi secara prinsip saya tadi sempat menangkap apa yang dimasukkan dari Pak Sohim. Mestinya agar tidak terkait, agar tidak ada anggapan yang liar di masyarakat, apakah Pak Muldoko untuk sudah menanggalkan atau Pak Jokowi segera bersikap untuk bagaimana posisi Pak Muldoko ini agar tidak dikait-kaitkan dengan urusan politik praktis semacam ini, dan agar publik tidak liar menafsirkannya. Begitu Pak Sohim ya? Siap. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.